Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Santosa Puspataguna, nomor absen 8 dari kelas 11 MIPA 4. Kali ini saya akan menjelaskan latar belakang lahirnya Sumpah Pemuda. Lahirnya Sumpah Pemuda adalah dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan antar organisasi kepemudaan yang sudah ada. Maka dimulailah pertemuan antar organisasi sejak 1920. Namun pada saat pertemuan tersebut, saat itu mereka belum menemukan solusi yang tepat karena berbeda landasan pemikiran. Pada tanggal 15 November 1925 diadakan Kongres Pemuda untuk membahas panitia dan pelaksanaan kesepakatan bersama. Dan pada tanggal 30 April 1926, organisasi pemuda berkumpul dan melaksanakan rapat Kongres Pemuda pertama. Kongres ini berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia merupakan cita-cita bersama seluruh pemuda Indonesia. Yang kedua, seluruh organisasi kepemudaan bertujuan untuk menggalang persatuan para pemuda, kemudian menyelenggarakan Kongres Pemuda kedua pada tanggal 26 sampai tanggal 28 Oktober. Sayangnya, pada kongres ini sempat terjadi insiden di mana pemimpin rapat tidak diperkenankan menyebutkan tentang kemerdekaan Indonesia. Mereka merasa dipersulit dan banyak dari mereka yang dipenjara dan diasingkan ke daerah terpencil. Pada 28 Oktober 1928, yaitu pada hari terakhir Kongres Pemuda kedua, akhirnya Sumpah Pemuda lahir. Muhammad Yamin membuat intisari seluruh isi kongres. Dari intisari itulah yang lahir perumusan Sumpah Pemuda yang disetujui seluruh peserta Kongres Pemuda II. Sumpah Pemuda 1928 berbunyi, pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda adalah salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia atau Jakarta. Sumpah Pemuda merupakan awal mulai terbentuknya organisasi yang bersifat nasionalisme yang pada awalnya lebih cenderung bersifat kedaerahan. Dan Sumpah Pemuda ini juga merupakan pembuktian bahwa kita semua adalah satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Oleh karena itu, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pemersatu bangsa yang tetap digunakan hingga saat ini. Kesimpulannya, kenapa Sumpah Pemuda begitu penting? Hal ini dikarenakan Sumpah Pemuda merupakan tolak ukur terbentuknya rasa persatuan dan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penguatan jati diri keindonesiaan sebagai implikasi dari semangat Sumpah Pemuda adalah bahwa Sumpah Pemuda mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia yang beraneka ragam, baik dari segi budaya, bahasa, daerah, suku, kebudayaan, kehidupan sosial, serta cara berpikir. Di mana sebelum ada dideklarasikannya Sumpah Pemuda, perjuangan bangsa Indonesia pada zaman dulu hanya dilakukan yaitu bersifat kedaerahan atau terpisah-pisah. Dengan adanya Sumpah Pemuda, maka perjuangan Indonesia terutama pada zaman yang telah berkembang ini, jati diri bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan tidak akan mudah dipengaruhi oleh pengaruh dunia luar yang sifatnya merusak bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan. Penguatan nyata jati diri keindonesiaan dapat dilihat dari isi Sumpah Pemuda yang terdiri atas 3 bagian, yakni bertumpah darah yang satu, yang berarti rakyat Indonesia adalah saudara dalam keindonesiaannya. Yang kedua adalah rakyat Indonesia yang bertanah air serta merupakan bangsa yang satu, walaupun bangsa Indonesia terdiri dari beberapa macam wilayah yang tersebar dari berbagai pulau dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga adalah jati diri keindonesiaan sebagai satu kesatuan juga merupakan suatu hal yang tidak bisa ditawar.
Meskipun bahasa daerahnya cukup beragam, namun tetap bersatu dengan adanya jati diri keindonesiaan yang satu dalam bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Sekian dari video saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dipermaklumi. Akhir kata saya ucapkan pada Mas Santi. Om Santi 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 Om.